nasib Malang nih. Lihat ya, ini masih nasib Malang nih. Ini nasib Malang, ya. Nah, habis itu original teksnya menciptakan apa? Evil. Kejahatan. Kok kejahatan jadi Malang? Terjemahannya lah, iya gabrol itu. Ini original teksnya nih. Terserah abang ambil di Google terserah. Yang Bukan, intinya, ini makanya gue tunjukin kita lebih berbicara berkelas yang lagi tertulis ini. dalam kitab kita masing-masing, nggak usah. Iya, kita ambil comot-comot ini dari kitab Google, Keyahudian ini abangku ganteng. Dari kitab Keyahudian, Tuhannya menciptakan kejahatan. Oke, kamu nggak mau ya. Oke, kalau kamu Tuhan yang nggak menciptakan kejahatan, Yosua, berarti siapa yang menciptakan kejahatan? Manusia yang berbuat jahat. Itu berbuat, menciptakan yang gue tanya. Ya Allah itu kan Maha Pencipta. Nah, sebentar dia nggak menciptakan, sebentar dia Maha Sekarang Pencipta. saya Yang tanya. mana nih? Ya, oke lah, saya nggak tahu. Sekarang Allah Anda menciptakan kejahatan tidak? Menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dia menciptakan semuanya, nggak ada di luar kuasa dia. Dia menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dia ciptakan putih, hitam, dia ciptakan kanan, dia ciptakan kiri. Dia menciptakan segalanya. Itu Tuhan yang monoteis, Tuhan yang satu, pencipta, Maha Pencipta. Sekarang saya tanya sama kamu, tadi Tuhan kamu nggak menciptakan kejahatan. Jadi siapa yang menciptakan kejahatan, Yosua? Manusia lah ya setelah makan Itu buah melakukan, menciptakan. setelah manusia makan buah terlarang, maka manusia berbuat dosa dan melakukan Itu berbuat, itu membuat. Yang menciptakan saya tanya. Di mana Allah menciptakan kejahatan? Tadi saya tunjukin kamu tolak ayatnya. Dari kejadian dari apa? Sejarah penciptaan langit dan bumi. Iya, kamu tolak kan ayatnya. Tuhan tidak menciptakan. Oke, iya nggak apa-apa. Tuhan kamu nggak menciptakan kejahatan, nggak apa-apa. Sekarang yang saya tanya, yang menciptakan kejahatan di sekeliling kita ini sekarang siapa, Yosua? Tuhan memang mengizinkan, tetapi Dia tidak membiarkan. Yang menciptakan yang saya tanya, Yosua. Gini ya, biar pinter jawabnya Yos. Kejadian 2 nomor 9 dibaca Yos. Sebentar. Biar pinter jawabnya. Kejadian 2 nomor 9. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan Dan? yang jahat. Dan apa itu? Dan yang? Yang jahat. Nah, yang bikin siapa itu? Yang ciptain siapa? Ya. Enggak, sebentar lo bilang Tuhan lo Maha Pencipta, pencipta segalanya, tapi dia nggak menciptakan kejahatan. Gimana sih? Konsisten dong. Iya, maksudnya Ini sama aja kamu bilang saya orang baik tapi nyolong. Bukan orang baik kalau nyolong. Oke, kalau begitu, Hah. kalau begitu, kenapa apa itu? Allah Anda, Allah. ya, kenapa Allah Anda membiarkan iblis atau jin itu ada di surga sehingga mencobai Adam dan Hawa memakan buah terlarang? Kenapa Allah saya membiarkan? Enggak, aduh framingannya. Kalau kamu baca surat Al-Baqarah, Allah sebelum menciptakan Adam, sebelum menciptakan Adam, Allah sudah berfirman bahwa aku menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan Adam aja, Allah udah tahu. Allah ini maha tahu kalau Nabi Adam ini akan menjadi khalifah di bumi. Ini sebelum Adam diciptakan loh. Allah saya maha tahu. Nah sekarang balik saya bertanya, Tuhan kamu maha tahu nggak? Kok tiba-tiba malaikat bisa punya free will dan memberontak? Iya, maha tahu. Nah kok tiba-tiba ada pemberontakan? Ada perang naga kayak Zeus lawan Perseus?
Ya, di itu sorga? pemberontakan pemberontakan Apa malaikat itu? yang bernama Lucifer. Nah, tuh. Masa Karena Tuhan katanya menciptakan yang baik-baik aja, tiba-tiba dia menciptakan Lucifer nih, yang berontak jadi naga nih. bukan. Hah, Pertama itu gimana adalah malaikat, karena malaikat ini berdosa kepada Tuhan, dia dilemparkan ke bumi menjadi iblis. Oh. Jadi Tuhannya maha tahu nggak? Jadi itu perbedaannya satu. Nggak. Bang. Jadi mana Tuhannya maha tahu? Ya sudah tadi. Dia maha Di mana dia bilang? Di mana dia bilang? Kalau saya kan Allah, saya jelaskan tuh tadi. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah bilang, aku akan menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah udah tahu. Sebelum kejadian pohon, sebelum kejadian iblis, semuanya Allah udah tahu. Dia maha tahu. Nah sekarang saya tanya, Tuhan kamu maha tahu nggak? Kamu bilang maha tahu. Terus kok tiba-tiba ada pemberontakan, dalilnya dari mana dia tahu? Ya, ada bintang fajar itu kan yang jatuh. Iya, dari mana? Di mana Tuhan kamu bilang dia tahu? Oh, nanti saya carikan ayatnya itu, Bang. Mantap. Bintang Iya, fajar. makanya. Oke, sekarang Bang Yosua saya kalau nanya tuh yang Abang pastiin kalau ditanya balik, Bang, hal yang sama, Abang bisa menjawab. Ini Abang udah nanya 4-5 kali, begitu ditanya balik. Enggak, Anda tadi belum menjawab pertanyaan saya. Apa lagi? Kenapa iblis itu ditangguhkan sampai hari manusia dibangkitkan? Untuk menggoda anak-anak Adam. Ya kenapa? Begini loh Bang, di ayat 36 ya iblis kan berkata Bang, ya Tuhanku berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Di ayat 37 ini kata Allah loh, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Jadi Allah sampai ini membiarkan. Terus dong, jangan dipotong gitu dong. Astagfirullahaladzim. Ini kamu sampai termasuk orang yang diberi tangguh Bang. orang yang diberi tangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan, kiamat. Berarti iblis itu ditangguhkan sampai Iya. hari kiamat. Iya, Iblis itu ditangguhkan sekarang itu. Tunggu berarti nih, iblisnya masih ditangguhkan. di surga, Kamu Bang. paham nggak artinya ditangguhkan? Ya ditunda atau di apa gitu. Dan berarti iblisnya ditunda sampai hari kiamat ya Bang. Iya, dia nggak masuk neraka dulu, nggak ada hukumannya sebelum kiamat. Sama kayak kamu nih sekarang Yosua. Kamu nih, Iya, sebentar, kamu nih kan sebentar. masih Saya nyembah ngerti. makhluk nih. Kamu Nah, nggak tapi langsung kan- disambar petir sama Tuhan sekarang, karena gitu, hukuman bukan. kamu ditangguhkan sampai nanti. Iya Bang Jibril, bukan itu yang saya tanyakan. Ah, Yang saya Jadi? tanyakan berarti Anda sudah mengiyakan tadi iblis itu dibiarkan di surga. baca Sampai- 36-nya diusir abangku. Loh, terus kenapa di ayat 7? 34-nya Bang yang diusir. 34. Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Habis itu 36-nya berkata iblis, ya Tuhanku, maka berilah tangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Habis itu 37, ini udah diusir nih, udah fix diusirnya nih. Gimana diusir? Allahu Akbar. Nih, gue Ya, buka di aja di 37 kamera. tadi. Nih gue buka aja di 37 kameranya. kan dijawab itu sama Capek Allah. banget gue. Nih 34-nya nih. Allah berfirman. Ini apa nih? Ini bukan diusir, disuruh masuk gitu ya. Ya, abang baca. Saya nggak. Enggak, ini baca. Ya, keluar dari surga terus. Baca, Bang. Karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutuk itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Berkata iblis, ya Tuhanku, maka berilah tangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya Sampai kamu hari termasuk manusia orang-orang yang... dibangkitkan. Sampai hari manusia dibangkitkan. Iya, ini nggak ada di original teksnya, ini penekanan doang. Ini nggak ada di original teksnya. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari waktu yang telah ditentukan. Jadi Dan dia itu ditangguhkan, Bang. ditangguhkan apa? Gak dihukum. Ditangguhkan hukumannya di neraka. Loh. Abang baca enggak ayat Kok 36? loh sih? Ya Tuhan, berilah aku tangguh, artinya berilah aku kelonggaran, penundaan sampai hari manusia dibangkitkan. Lalu ayat 37,
Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Berarti Allah Sampai waktu yang telah ditentukan. Iya, berarti kan diberi izin, itu masih tetap ada di surga sampai hari kiamat. Di mana dibiarin di surga? Kan 3-4-nya diusir. Alamak. Astagfirullah. Itu 34. Bre. Diberi tangguhan itu dalam konteks untuk ya menggoda anak cucunya Adam dan Hawa. Ini berkolerasi Termasuk dengan Yosua surah, nih. ini berkolerasi dengan surah Al-Ankabut ayat kedua bahwa nanti akan ada segolongan umat manusia itu yang ngaku-ngakunya beriman, tetapi nggak cuman hanya di omongan doang, mereka itu akan diuji. Ya memang Bang, di 35 kan dia kan sudah disuruh keluar tuh. Bener enggak? Iya, harus di- diusir. Ayat Sebentar, 34. Iya, iya. Di 34 itu udah kan dia diusir. ya, dia diusir, tetapi 36 itu kan iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku tangguh." Penangguhan Iya, di penangguhan 37 untuk Allah menggoda anak cucu mengiyakan. Adam. Penangguhan untuk menggoda anak cucu Adam di mana? Di atas muka bumi, bukan di sorga. Loh, Adam dan Hawa ada di mana Bang waktu itu Bang? Kan astagfirullahalazim, Oh, abangku. Enggak, Adam dan Hawa gue bingung deh. diciptakan di mana? Yosua. Gue tunggu deh, gue jadi penasaran dari tadi dengerin dia. Bang Yosua kerjanya apaan sih? Cara pekerjaan. Coba Enggak, kok bisa dibaca. punya handphone, punya ini kok enggak, otaknya tuh tumpul banget tapi Siapa bisa sih? gitu punya handphone, punya Siapa sih yang kasih di hotspot? Tolong diputusin dulu. Siapa yang kasih di hotspot? Yosua. Nah, Bang, ini gampang aja Bang. Bang, Abang dengar dulu ya. Iya, ku jawab Yos. Ku jawab. Sebentar. Baca. Iya, jawabannya di ayat 39 Yos, dibaca Yos. Ayat 39-nya dibaca Yos. Enggak, sebentar. Sorry dulu. Alfi, kehilangan surah apa tadi? Quran Al-Hijr. Al-Hijr dia. Al-Hijr. Tengah. Surat ke-15. Di Quran surat 15:35 itu kan Allah berfirman kepada iblis, keluarlah dari surga, berarti kan diusir. Terus di 36 iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan berilah aku tangguh sampai hari manusia dibangkitkan. Di ayat 37, oke, kata Allah berfirman, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Diberi tangguh. Pak, Alah. belum tuh, jangan berarti dulu. Jangan berarti dulu. Sampai hari waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, "Ya Baca Tuhanku." 39-nya, Bang. Ya, ini 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik maksiat di muka bumi, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Nah, di mana itu Yos? Di mana surga atau di bumi Yos? Di mana ini? Di mana Yos? Woi, Ini di mana Nggak nih? bisa ngeyel lagi dia. alamak kau Yosua. Duar. Dah, lanjut, serang lagi, apa lagi, tanya lagi. Yang lain Yos. Nah, dari tadi tinggal baca ayat 39-nya aja nggak dibaca. Makanya jangan pakai catatan. Bacalah. Serang lagi. Udah Yos? Di bumi apa di surga itu Yos? Ya, sampai mana tadi ya? Itu hotspotnya lagi dimatiin kawannya itu. Sabar dulu. Oke, jadi intinya apakah iblis itu dibiarkan di surga? Ya Alamak. Allah, nih, enggak, dia enggak. Lah. Nih, Nggak dengerin berarti. Nih, Oke, 39 ya. ulang. Perhatikan Yos. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik di muka bumi dan pastikan aku akan menyesatkan mereka semua." Di mana? Di mana nih, Yosua? Di muka bumi. BUMI. Sorga bacanya. Oke. Jadi Oke. Adam dan Hawa itu diciptakan di mana? Surga. Setelah itu, coba Anda ceritakan, bernarasikan bagaimana Adam dan Hawa itu kok bisa jatuh ke dalam berdosa. Anda jelaskan dalam versi Anda. Perasaan tadi Diulang udah lagi. dijelaskan Al-Baqarah Enggak, tapi 30 oke. lah. Oke, gini. Gue jelasin, tapi abis itu lo jelasin punya lo ya. Boleh nggak? Ya, siap. Oke, di Al-Baqarah diceritakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam,
Em, Habis itu sebelum Allah menciptakan Adam itu Allah sudah bilang, Allah sudah maha tahu, Allah selalu maha tahu. Allah bilang dia menciptakan Adam ini untuk menjadi khalifah di bumi. Begitu Adam diciptakan, setelah itu dia ada Hawa Enggak, juga Adam itu diciptakan pertama di mana dulu? di surga. Adam itu di surga itu pertama dulu. Adam di surga. Oke. Iya, di surga. Habis itu waktu Allah, oke, agak detail deh biar lo paham. Nanti gue kejar juga begitu lo cerita ya, jangan lari ya. Habis itu malaikat waktu itu bertanya, ya Allah, ya Rob, kenapa mau menciptakan makhluk yang punya free will, makhluk-makhluk seperti makhluk-makhluk sebelumnya yang akan mengadakan pertumpahan darah di bumi. Di situ mengindikasikan bahwa memang ada makhluk sebelum Adam, sebelum manusia yang namanya jin. Nah, di situ juga mengindikasikan bahwa jin-jin yang ada sebelum manusia diciptakan itu memang melakukan pertumpahan darah dan seterusnya karena mereka diberikan free will juga. Pertumpahan darah. Ya, Di itu ada surga? di Al-Baqarah. Enggak, di bumi. Loh, jin tadi katanya di surga tadi. Malaikat bilang, kenapa Allah mau menciptakan makhluk-makhluk yang punya free will ini yang akan melakukan pertumpahan darah di bumi. Jadi jin itu ada di mana? Awalnya di bumi. Loh, Karena ada yang Azazil ini, karena Azazil ini ibadahnya bagus, berbuat baik dan seterusnya, makanya diangkat derajatnya, makanya dia masuk surga. Sama seperti manusia, sekarang saya kalau amalan saya bagus, saya tunduk sama Allah saya menjadi hamba, nanti derajat saya diangkat dan saya akan dimasukkan ke surga. Sampai sini paham nggak? oh, begitu. Berarti jin itu awalnya di bumi. Karena dia kelakuannya baik, dia naik ke surga. Begitu Si ya? Azazil, betul. Azazil. Terus bang, Udah si Azazil ini udah masuk surga. Tapi kita nggak nyeritain yang jutaan tahun sebelumnya. Ini cerita Nabi Adam dulu. Udah, habis itu Nabi Adam diciptakan. Diberitahulah, jangan kau mendekati pohon itu. Mendekatinya aja nggak boleh. pohon Betul itu nggak ada nih di Alfi? mana, Bang? Di verified dong Alfi kalau ada gue salah Alfi. Iya, pohon itu ada di mana bang? Di surga. Ada di Pohon itu surga. pohon itu di jannah. Ya di bencana. Didasari dulu di An-Naziat ayat 56 kan Allah berfirman, "Wa ma Di jannah atau di surga bang? Sabar. Gini bang, sebelum penciptaan manusia, Allah itu ngasih informasi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Nah, di sana kan Allah menggunakan kata jin pada awalnya sebelum manusia yang mengindikasikan bahwa oknum-oknum yang disebutkan malaikat di Al-Baqarah 30 tadi itu adalah para jin yang telah melakukan kerusakan di muka bumi. Makanya malaikat di sana bertanya gitu di Al-Baqarah tadi, "Mengapa engkau hendak menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang membuat kerusakan padanya?" Nah, disitulah Allah menjelaskan kemahatauannya gitu. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini memang sebelum diciptakan itu telah direncanakan akan diturunkan ke atas muka bumi. Nah, mengenai pengusirannya itu adalah bagian dari skenario, Bang. Sudah? Halo, sudah? Joshua? Mana kau? Putus hotspotmu. Nah, sekarang jelaskan yang versi Bible kayak mana? Duh, belum selesai. Iya, ya udah ceritain aja sampai situ dulu, nanti kita lanjut. Jin Jangan itu kepanjangan. Bukan, Anda menerangkan tidak lengkap. Jin itu kan berkelakuan baik di bumi. Diangkat Karena derajatnya. Ya, amalnya ibadahnya bagus. Dia naik ke surga. Diangkat derajatnya, bukan naik Diangkat naik ke sana dia derajatnya. bisa naik sendiri. Diangkat derajatnya.
Diangkat derajatnya, naik ke surga. Jadi berapa jin yang naik ke surga itu, Bang? Wah, tuh kan dia nanyanya. Wallahu alam bisawab abangku. Gue bukan ini sensus surga. Lo ngadi-ngadi pertanyaan lo. Emang lo Oke. pikir gue anggota Kami- dukcapil surga? Lo gila nih kadang sakit jiwa nih kadang-kadang. Kami gini Bang Yosua, yang harus Abang tahu, kami di sini tuh bukan dewan sorgawi, Bang. Dia Ya, pikir gue setelah orang dalam setelah kali di jin- surga. Bang, setelah jin itu naik ke surga, terus dia bagaimana? Setelah Diangkat peristiwa tuh makan buah derajatnya. terlarang, yang saya tanya peristiwa Hawa memakan buah terlarang itu prosesnya gimana menurut Abang? Kan dilarang janganlah engkau mendekati pohon ini kan. Pohon apa? Nah, datang Pohon iblis apa? Pohon apa? di sana menjelaskan pohon. Pohon apa? Di sana cuma menjelaskan pohon. Loh, pohon banyak. Dijelaskan dalam Rasulullah menjelaskan itu nama buahnya itu buah kuldi. Ya pohon apa? Cemara, pohon beringin. Tuh kan dia pikir gue dukcapil ini kali surga. Kami bukan Bang. Aku sekali lagi ngomong nih Bang ya. Kami tuh bukan dewan sorgawi Bang. Ya. Kami nggak punya mapnya surga juga, Yos. Kami nggak kayak Yesus yang Jadi nggak berasal tahu dari pohon apa surga, aja yang gitu. di sana nggak ada. Berarti Quran nggak menjelaskan terperinci ya Bang? Alah bapak kau sekolah nggak kayak gitu juga kau simpulkan. Katanya wahyu. Enggak, tunggu. Definisi lengkap dan terperincinya ini menurut siapa? Loh, katanya wahyu Allah itu kan perkataan Allah. Iya itu menurut kitab siapa? Makanya gue nanya menurut siapa? Loh, sekarang saya tanya, Quran itu perkataan Allah atau bukan? Iya betul. Nah ya sudah. Terus Iya. lanjut. Jelas dan terperinci menurut siapa? Loh, jadi perkataan Allah itu sempurna atau tidak di Al-Quran itu saya tanya. Iya sempurna menurut siapa? Ya menurut Anda. Loh kok menurut saya? Loh, berarti Anda mengatakan Quran gak sempurna? Bukan. Kalau menurut saya, kalau semuanya perspektif, itu perspektif Yosua. Kalau menurut kamu lengkap itu, oh kalau ada celana dalamnya nomor berapa, sepatunya nomor berapa, itu berarti lengkap. Nggak begitu. Ya udah, ini pertanyaan simpel. Konsep rincinya itu Ada apa? Enggak, saya tidak? mau kejar rinci kamu. Yo, kalau menurut kamu rinci-rinci kayak gitu, Yesus dari umur 13 ke 27 ke 30 tuh kemana? Ya itu nggak disebutkan. Kenapa? Abis ini Yosua tanya tuh di sorga ada PS5 apa enggak bang gitu. Enggak. Internetnya pakai apa? First Media atau pakai ini? Yosua. Pakai 5G apa gimana? Sebentar, Yosua, sebentar, Bang. Internetnya berapa? 2000 watt apa 4500? Yosua. Bulanannya gimana? Terus aja. Yosua. Iya ya sudahlah. Kalau begitu Barometer. ada tidak? Yosua. Sebentar. Ada Barometer. tidak nama Barometer Hawa spek. tertulis dalam Al-Quran? Nggak ada. Ini lagi pertanyaannya nggak substansial Nggak lagi nih. Enggak, emang di Bible ada. Ada kejadian berapa? 4. Kejadian 3 nomor 20. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Kejadian Hawa. berapa? Ayo kita buka. Kejadian buka 4 aja ayat kejadian 1. 4-nya. Alfi buka kejadian 3. Enggak, gue udah buka kejadian 4. Gue udah buka kejadian 3. Nih. Tidak kapan ada Hawa di situ? Enggak, tunggu dulu. Yosua. Kamu Nggak, perjanjian sama-sama. baru. Aduh, Tunggu. nggak usah Tunggu. Kamu kan mau ngaku kamu punya Hawa. Ayo kita buktiin. Nah, Perjanjian baru kamu sekarang gini dulu. Yosua. Kok takut sih? Enggak, Jangan takut. panik, santai aja. Enggak, saya minta Enggak, kamu kan mau Saya mengaku-ngaku kamu punya Hawa. Ayo, kita buktiin Iya, kamu punya Hawa. Sebentar dulu Bang Gigi. Jangan sebentar, ini kita buktiin, ini saya udah kebuka, nggak usah sebentar, sekalian aja, sekarang aja. Ya, nama Perjanjian Hawa. lama Ada. kamu, Ada. perjanjian Nama lama Hawa. kamu, Aduh. Yosua, perjanjian lama kamu itu berdasarkan dari Septuaginta, betul nggak? Nggak tahu, betul. Nah, dari Nggak tahu Genesis dia. 3 nomor 20, nih, saya baca ya. Kai, Eklasen, Adam, To, Onoma, Tis, Ginaikos, Zoe. Ini kenapa namanya Zoe di sini bukan Hawa? Mana Hawanya? Yunani, Bang. Ini saya baca. Oke, nih saya klik ya. Saya search saja nih. Nah. Zoe. Ya, yang pasti. Ah, ada kenapa nama- namanya Zoe di sini bukan Hawa? Ya, itu kan menurut Kenapa tiba-tiba bahasa Indonesianya Hawa?
Dapat dari Dia mana itu Elai Hawa? Nama Hawa itu berasal dari Yunani atau Ibrani kalau nggak salah. Mampus dari Yunani Nah, itu Hawa. Yunani Hawa itu. dan Ibrani, Yunani, Ibrani, guys. Ibrani. Mati Ibrani. kita, mati. Hawa kita. dari Itu yang dibuka Bang Jibril Yunani itu. Gimana sih Yos? Oh Yunani ya? Sorry. Enggak, jadi dapat Hawa dari mana? Loh, oh Yunani ya. Mama Yos. Ya nama Hawa itu sebentar. Bang Yosua. Mana itu? Apa itu? Bang Yosua, Torah yang eksis di zaman Yesus itu Septuaginta, terjemahan Yunani yang diterjemahkan pada masa Raja Ptolemy II. Yesus itu membaca Septuaginta. Yesus nggak kenal Hawa. Yesus Dia kenalnya lagi Google. Zoe. Dia lagi Google. Dari bahasa Yesus nggak Ibrani. kenal Hawa. Enggak, dia setiap mau nyerang tuh ketabok sendiri. Di kitabnya juga nggak ada Hawa. Namanya Zui. Kenapa tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba dilai Hawa? Coba, nih lo yang ngajak nih. Ayo, kenapa tiba-tiba dilai Hawa? Dia masuk sebentar. Itu di Enggak. KJV malah if. Iya, Ivi. Nah, Enggak, iya. Yesus tuh baca Septuaginta, Yosua. Kitab Tanakh Ibrani itu baru ada abad 9. Woi, Oke. Mesorah itu baru ada abad 9. Begini, nama Hawa itu berasal dari Googling. Jangan lo taruh Siti di depannya. Gue terbalikin nih meja gue. Enggak, bahasa Hawa itu berasal dari Ibrani yang artinya cafa. Oke. Yang penting ada yang sudah ada namanya. Ya udah ada Cafat. Nih kenapa Septuaginta bilang namanya Ya, Zoe? kalau di Jadi Inggris sebenarnya yang kan- mana nih? Ada berapa cewek nih? Karena kalau di Al-Qur'an istrinya Adam itu cuma satu, nggak ada perempuan lain. Iya, itu pelogatan. Nggak ada perempuan kata, lain, Bang. nggak ada perempuan lain. Pelogatan- Zaman Nabi pelogatan Adam itu nggak ada kata. perempuan lain selain bininya. Yang gue tanya, Itu kenapa berasal tiba-tiba dari pelogatan di kitab kata. lo ada yang satu Kosakata. namanya Hawa, ada yang satu namanya Zoe. Jadi bininya yang mana nih? Iya, itu kosakata berbagai daerah, negara itu berbeda-beda, Bang. Gitu. Lama Hawa ke Zoe jauh, Bang. Gimana? Seperti King David di Inggris, kalau di Indonesia Raja Daud, begitulah, Bang. Hah? Oh, jadi kalau Yusuf di Indonesia Ucup gitu ya? Ya, bukan. Berarti bapaknya Yesus Ucup gitu. Ya, bukan begitu. Nah, kok Anak-anak. gimana? Lu jangan double standard dong. Jadi Bapaknya Yesus Ucup berarti. Nah, Bang, begini, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa bapaknya itu berasal Bang. dari bahasa Bapak Ibrani, Yesus itu yang Joseph. artinya cafa gitu loh, Bang. bapaknya Yesus tuh Joseph, panggil Asep. Berarti Immanuel nama lainnya Yesus. Immanuel itu selamat gitu ya? Itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia Selamat. ya, Allah, Terus kalau di bahasa Inggris jadi safe itu. Enggak dong, bukan safe. Congratulations, Bang. Oke, kita lanjut Wah, Mas. congratulations boleh. Namanya. Yang Sebelum intinya- lanjut Yosua, Bang, saya minta setengah menit. Yosua, saya minta setengah menit bentar. Enggak, sebentar. Nama Hawa ada atau tidak itu dulu? Enggak ada jadi hadis. Ada, berarti apa? Nah, enggak, tapi kamu dapat dari mana Hawa? Sementara di kitab kamu itu namanya Zoe. Hawa itu kan dari bahasa Ibrani. Ya ini tulisannya Zoe. Kamu tadi udah baca belum? Hostnya mana nih? Kan saya udah tunjukin tadi. Host, Saya jangan udah lama-lama baca. ngopinya host. Habis baterai kayaknya hostnya ini. Saya nggak bisa bahasa Yunani, Bang, terus terang. Iya makanya saya udah Ya, tunjukin. itu tadi kan. udah dibacain. 20. Udah ditunjukin tadi, Yos. 20 kali ke gereja jadi bohlam doang. Oke. Anjir. Kalian ngapain sih ke gereja, weh? Serius. Bang. Mending aku aja Aku bukan Yosua mendiskriminasi. bahwa Elai itu mengambil Hawa dari hadis. Karena di original teksnya kagak ada Hawa, tapi Zoe. Enggak, ini Bang Andi, Ya. ini semestinya Zoe ini dalam bahasa Indonesia Juleha, Bang. Iya, Zoe. karena ya itu dia. Jadi setiap setiap topi yang kau bawa itu selalu kena balik ke lu gitu loh. Nah makanya saya mau nanya ke lu, ini sebenarnya lu ini gejala awalnya apa sehingga lu begini? Itu doang sih pertanyaan gue. Silakan gejala awalnya, silakan. Maksudnya gejala apa, Bang?
Gejala awalnya apa sehingga lu begini gitu loh. Jatuh dari kursi gara-gara diskusi itu bang awal-awalnya. Oh, maksudnya. Bukan begitu, Bang. Pertama, kalau Anda katakan kenapa harus menyembah Allah satu-satunya, kenapa ada batu sembah? Allah lagi. Tadi udah ditunjukin nama. Berarti Tuhan lo namanya Allah ya. Maksudnya, Bang, kan kita harus menyembah Allah satu-satunya, kata Yang kan Anda. dipakai Allah lagi berarti nama ya. Kitab mana? Ensiklopedia Iya, maksud mana? kenapa Ensiklopedia Anda mana? menyembah Ensiklopedia batu mana? Buku mana yang kamu jauh-jauh pakai? ke Mekah? Allah itu jadi generik nih. Udah tujuh. Gue sejak duduk di sini lo udah nanya 7 kali, Bre. Ya Anda Gak tanya pernah kami kalau nyembah gitu. batu, Bang. Hah? Kami gak pernah nyembah batu, Bang. Hajar Aswad itu pernah hilang 20 tahun, tapi umat muslim gak pernah kehilangan Tuhannya, Bang. Kayak kalian kehilangan mayat Tuhan kalian. Keren, Bang. Oke. Oh, Nih. berhaji, umroh. Terus kalau di Oke, bentar. Saya kan udah lihat di YouTube itu, Bang, Oke. di cium apa, Bang, sampai Oke, apa. iya, Kenapa itu, Bang? Nih. Oke, gue Bukankah tunjukin ya. itu menyakiti hati Tuhan, Bang? Ya, oke, gue tunjukin ya. Boleh izin? Tafadhal. Agama-agama Ibrahim itu selalu punya yang namanya Bait El atau rumah Tuhan. Kalau kamu Google Second Temple ini buatan Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah ini Bait El ini bentuknya seperti ini, Yosua. Kamu ingat nggak diceritakan dinarasikan Yesus porak-pondakan jualan orang karena orang jualan di sekitar Bait El? Ingat nggak? Tahu nggak ceritanya? Ya, sesuatu kerja jadi Satpol PP itu, Bang. Tahu nggak ceritanya? Jangan menghujat, Pak. Ya. Nah, ini Bait El. Waktu itu ini masih ada. Di abad ke-1 di tahun 76 ini dihancurkan. Sisanya tuh satu dindingnya. Masih ada satu dindingnya. Makanya kalau sekarang kamu Google Yahudi berdoa, mereka itu meratapi Bait El mereka sudah hancur. Namanya dinding ratapan. Ini kiblat mereka karena kiblat yang asli hancur. Jadi ini sekarang kiblat mereka. Mereka berdoa di sini. Ini perintah Tuhan mereka. Nih, terus ini. Dan mereka, kalaupun di mana-mana mereka, itu ini menjadi kiblat. Nah, ini menjadi kiblat mereka. Agama Abrahamik itu seperti ini. Yesus juga waktu sujud, menurut kamu arahnya kemana? Ke Bait El. Nggak ada, Bang. Yesus itu menyembah. Ada datanya Yesus sujud Nggak ada. arahnya ke Betel. Jadi dia sujud ngarah kemana? Dia molo. Ada datanya Yesus sujud arahnya ke Betel. Jadi dia sujud kemana? Loh, tadi yang kau bangun narasi, saya tanya datanya, kau tanya balik lagi. Oke. Kasih datanya Yesus sujud. Mana datanya? Tertulis di Gimana? Matius 26:39. 2639. Baca. Kau punya Bible nggak, bandingin ya? Loh, siapa? Maka ia maju sedikit. Kau nggak ada ilmu. Host, tolong jadiin saya moderator, host. Ya dia moderator. Kau Gimana? minta Bang Alek. kau minta data, mau dibacain kau ngoceh. Diam kau. Yang kau itu dari dulu nggak ada ilmu. Mana datanya? Host, tolong jadiin saya moderator, host. Saya sos itu. Ya saya baca ya, Bang Jibril, saya bacain ya. Tuh. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Tuh, Yesus maju sedikit, sujud dan berdoa. Iya. Itu datanya. Betelnya mana? Betelnya mana? Apa sih tadi minta katanya Yesus mana, datanya sujud dikasih. Loh, tadi tahu nggak pertanyaan saya? Tadi kawanmu ini bilang Yesus sujud menghadap
Ya sekarang kau dibawa aja. Kau mengganggu jalannya diskusi. Ya, itu Kau benar. selama Bang. ini kemana aja nggak tahu Yesus pernah sujud. Lanjut Bang Jibril itu ininya tadi gambarnya. Lanjut. Bukan menghadap apa tadi? Bukan menghadap. Tapi kau akui ya Yesus pernah sujud ya. Dia sujud itu dia berdoa. Iya Bukan pernah sujud. berarti Pernah sujud atau tidak? Iya dia bersujud. Oke Dia cukup. berdoa. Lanjut Bang Apa Jibril. Udah diakui Yesus pernah sujud. Lanjut lagi datanya Bang Jibril. Terus. Ya, ini kalau mereka dimanapun mereka berada, bentar ya, mereka akan berdoa ke arah nih. Ini mereka di Portugal, nih, tapi mereka mengarah. Ini kiblat mereka, ya. Ini bait el mereka di abad 1 dihancurkan, makanya mereka sudah berhenti untuk melakukan yang namanya kurban-kurbanan karena kurban mereka melakukan di sini dan mereka juga berdoa ke arah sini. Datanya dari mana? Dan mereka ngapain sih di bait el ini? Nih, dari Sefaria, Misnah Sukah nomor 5. Saya translate ya. Ini kitab fikih mereka. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi kalau Yahudi punya bait el ini, mereka melakukan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Tawaf. tawaf berarti mereka di sini ya. Nah. Jadi Sama Kristen seperti umat muslim. Terlalu melebar bang, jangan nggak usah terlalu melebar. Loh, enggak kan Ka'bah. Tadi kan kamu menyerang Ka'bah. Nah, sekarang begini bang, sekarang abang kan Yang saya tanyakan batu Hajar Aswad. sebentar. Sekarang kami nggak menyembah Hajar Aswadnya bang. Abang tahu nggak sih Hajar Aswad itu apa? Itu katanya batu dari surga. Abang tahu nggak batunya cuma di sini? Kami kalau di sini, kami nyembahnya tetap ke sini. Tanahnya yang suci, bukan batu, bukan Ka'bahnya. Nah, sekarang saya mau ini, Bang. Nggak, saya tanya, setiap apakah tahun, batu itu tunggu bisa sebentar. Setiap tahun Batu. Ka'bah ini diinjak-injak. Setiap tahun Ka'bah ini diinjak-injak. Nggak ada dari 2 miliar muslim yang teriak, "Wah, sesembahan kami diinjak-injak." Nggak ada. Padahal setiap tahun Ka'bah ini diinjak-injak. Karena kami tahu ini bukan yang kami sembah. Jadi diinjak-injak pun gak ada masalah. Karena tanahnya yang suci, bukan bangunannya. Nah sekarang saya tanya balik ke abang. Abang kan gak ngaku kalau abang nyembah berhala. Kalau patung Yesus itu diinjak, Kristen ada yang marah gak bang? Marah, Marah. tapi kami tidak melakukan. Berarti abang nyembah berhala ya? dong. Kami memang marah, tapi kami marah dalam hati dan berdoa dan minta ampun. Oh berarti abang nyembah berhala ya? Kok Bukan. marah? Saya Ka'bah aja nggak bang tuduh saya nyembah berhala, nyembah Ka'bah aja nggak marah. Ka'bah diinjek-injek. Abang berhala abang diinjek marah. Nah, Berarti itu siapa katanya- nih yang nyembah siapa nih? Loh, yang saya tanya itu batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu pernah hilang 20 tahun. Orang tetap pergi haji, tetap sholat kita ke arah sana, nggak ada masalah. Setelah 20 tahun muncul. Saya lagi. udah 2 kali ke sana, saya nyium aja nggak pernah. Nggak ada aturannya harus ke sana, harus nyium, nggak ada. Itu cuma Apakah- iman kami. Oke. Bukan balik lagi kita ke substansinya. Iman, Abang, tidak sama Anda mengimani atau tidak, itu terserah Anda berarti ya. iya. Oke, ini masalah substansi sekarang. Ka'bah Iya, kan sekarang dituduh saya tanya. kami menyembah Ka'bah. Nah, saya udah tunjukin nih, Ka'bah Apakah diinjak batu- dari 2 miliar umat muslim, nggak ada yang marah dan nggak ada yang bilang, "Wah, sesembahan kami diinjak-injak." Nggak ada. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun umat muslim yang bilang, "Wah, sesembahan kami diinjak." Tapi abang ngakunya nggak nyembah berhala, itu cuma simbol dan seterusnya. Tapi kalau berhala Yesus ini diinjak, ada yang marah nggak? Yang injak siapa dulu? Kalau
Ya yang injak siapa? Jangan berandai. Iya kalau. Kalau Anda kan memang menginjak-injak di sana. Kalau ini siapa? Iya marah nggak? Orang Yang injak kemarin siapa? yang disuruh cukur aja panggil Polda Sumut kok katanya tampar pipi kanan kasih pipi kiri, ini ditampar pipi kanan lapor Polda Sumut. Gimana sih? Gak ada, itu kan perumpamaan, Bang. Kok perumpamaan? Bukan. Ini saya lagi nanya nih. Saya lagi nanya. Ka'bah diinjak-injak, nggak ada umat Muslim yang marah. Berhala Yesus ini, patung Yesus ini kalau ada yang injak, ada yang marah nggak? Oknumnya siapa? Yang Lah menginjak kan siapa? udah saya contohin, nggak usah berhalanya, disuruh cukur fotonya, disuruh cukur aja udah dilapor Polda Sumut. Begini bang, saya jelaskan. Anda berhak menginjak patung atau menghina, mengolok. Kami itu nggak apa. Kami memang merasa sakit, tetapi kami mengadu. Berarti siapa yang nyembah siapa nih kalau sampai sakit hati? Loh, memang kami tidak. Berarti kelihatan Sakit ya hati tapi Iwan ya, Villa marah ya. dalam hati. 1.900 orang yang nonton. Lihat ya. Itu kan simbol. Kita Ka'bah diinjek, kita nggak ada masalah. Nggak ada satu umat Muslim pun yang bilang wah sesembahan kami disembah. Nggak ada. Tapi mereka berhala yang mereka bilang oh enggak itu cuma simbol. Tapi kalau kenapa-napa sakit hati mereka. Jadi siapa yang nyembah siapa ini? Yang menginjak siapa? Bang, Ka'bah itu yang menginjak siapa dulu? Lu kok Yang ganti kiswah banyak, rame, nggak kenal dan nggak penting juga. Nih, gue tunjukin. yang menginjak Nih, Anda sendiri kok. yang rame untuk ganti kiswahnya. Nggak ada yang marah. Wah, sesembahan kami diinjak. Lah, Nggak ada. memangnya siapa yang marah? Udah cukup. Yang marah Kalau siapa? begitu, Yosua saya mau nanya, itu Nyembah berhala itu ternyata. patung itu buat apa? Tuh, itu kan umat sebelah, Kristen sebelah. Kami tidak. Oke. Jadi kamu nggak ada patung di gereja ya? Tidak ada kalau kami patung Yesus tidak. Oh jadi ada. Katolik sama Kristen beda ya? Beda bang, jangan menyinggung Katolik itu. Enggak cuma itu doang, nggak nyinggung, nanya doang, beda ya toh? Bukan karena lo bawa Hajar Aswad. Gue mau nanya dong ini dong. Ini. Enggak, saya hanya Lo tahu tanya. Stone of Anointing nggak? Stone of Anointing. Enggak, Stone saya of cuma- Anointing in Jerusalem. All you need to know. Jadi kalau lo tahu sedikit, ada batu. Batu ini diimani sebagai orang Kristen mengimani. Ini mungkin lo nggak tahu juga. Orang Kristen mengimani Yesus dimandiin mayatnya di sini. Nah, abis itu ini batunya kita lihat nih. Cium-cium. Batunya diapain nih? Kita lihat nih batunya diapain nih. Wow. Nih ya, ini ada orang satu nih. Kita lihat nih fokus diapain nih. Apakah itu Kristen Ortodok? Cup. Nah, itu diapain tuh? Buat apaan tuh? Batu-batu dicium-cium tuh. Kristen itu banyak macam alirannya bang. Oh, banyak macam. Iya. Terus yang nyium batu di batu tempat pemandian mayat nih, kenapa ini? Ya, saya nggak tahu itu Kristen mana. Oh, gitu. Tapi kalau di dalam kami kita tidak boleh menyembah sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Tidak ada sesembahan, walaupun batu nggak boleh. Tapi menurut data yang tertulis, Yesus itu batu loh. Itu perumpamaan. Lu perumpamaan lagi. Dia sebagai di batu Tuhannya diumpamain batu nggak apa-apa ya Bang Yus ya? Ya itu perumpamaan. Ya nggak apa-apa berarti kan diumpamain batu Yesus adalah Nggak batu nggak apa-apa. apa-apa ya? Banyak Ya, diperumpamakan Bapak, memang tetapi Yesus itu. Tidak perumpamaan itu. Sebentar saya bacakan. Yesus disebut batu penjuru. Sebentar. Nggak, tapi udah jelas ya. 11. Kenapa kita mengarah ke Ka'bah? Karena itu perintah Allah. Sama seperti yang tadi saya tunjukin, Second Temple. Yahudi juga punya Bait El dan mereka meratapi karena sudah hancur. Mereka mengimani yang semestinya membangun Bait El lagi itu nanti Masiah selanjutnya. Karena itu mereka nggak membangun lagi. Iya, Karena mereka itu mestinya kalau mereka membangun lagi nanti akan ada kurban lagi. Karena mereka semestinya mereka mengorbankan domba ini apa segala macam. Persembahan domba mereka itu di Bait El ini. Dan saya tuh udah tunjukin juga dari Misna Suka 4 nomor 5. Mereka kalau ada Bait El mereka mengitarinya 7 kali. Itu Oh, jadi memang kiblatnya ciri-ciri. Iya. Pak Jibril,
Jadi kiblatnya Yesus itu sama dengan kiblatnya Yudaisme sekarang ya? Betul, itu menurut Bang, saya udah baca juga ada di Daniel, di kitab Daniel diceritakan bahwa memang Bait El itu menjadi arah. Itu ada di kitab Daniel, pasal dan butirnya saya nggak catat. Tapi ada di kitab Daniel itu waktu itu Bang Billy cerita. Oh itu memang ini kita, memang arah kita. Itu ada sesuai di Daniel katanya. Tapi saya bisa cari sih kalau memang perlu. Apakah batu Hajar Aswad itu bisa mengampuni dosa? Yang mengampuni dosa kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Bukan batunya yang mengampuni dosa. Nggak, kita kejar dulu dari mananya, Oh Bang. ya. Allah yang mengampuni. Itu kamu bilang, kamu dari statement kayak gitu dari mana kamu? Oh, ya saya kan cuma bertanya. Gak ada statement, saya cuma tanya. Iya, dapatnya dari mana? Kalau kita tuh tahu sedikit, abis itu baru nanya. Kamu tahu itu dari mana? Ya kan hanya bertanya, Bang. Boleh nggak? Oh, kalau cuma alasannya bertanya juga asal aja nggak ada informasi sebelumnya, saya bisa tanya juga dong. Orang tua kamu jual diri atau Tanya enggak? balik. Dijawab Bukan, iya dari mana? Paham nggak kamu? Ya itu dijawab dulu, ya atau tidak gitu. Enggak, Tidak. Allah yang mengampuni. Oh berarti batunya itu nggak bisa mengampuni ya? Enggak. Sampai Umar aja bilang itu nggak ada kemampuannya itu batu apa-apa. Oh nggak ada apa-apanya. Umar bilang batu tuh tidak mendatangkan manfaat dan mudorot. Itu hanyalah Nggak ada batu. Kok nggak ada manfaatnya kok dielus-elus disembah itu kenapa? Bang? Nanya, sunnahnya Karena- Nabi, sunnah. disembah? Karena itu satu-satunya benda yang ada di dunia ini yang menghubungkan kami sama Nabi Adam, sama Nabi Muhammad, sama semuanya, sebelum nabi-nabi sebelumnya. Saya saking sayangnya sama Rasulullah, apapun yang Rasulullah sentuh, saya juga mau sentuh. Itu hal yang menghubungkan saya sama nabi-nabi sebelumnya. Oke. Ya mungkin Nah, kalau berarti ditanya kalau- balik, Yos kan Yesus disalib Yos. Kok nggak pengen disalib Yos? Sebentar. Kalau begitu nanti Udah eh, 12 kalau nih datang- pertanyaan dia. Bisa datang kedua kali batu ini bagaimana nasibnya Bang menurut Abang? Wallahu alam bisawab. Lo pikir gue ini kali inventoris Ka'bah kali? Ngadi-ngadi pertanyaannya. Khusus curi. Dipikir gue HRD di Ka'bah kali. Halo. Kan dulu Bang. Iya, halo. Bentar. Sekarang gini loh pertanyaannya. Yesus waktu hidup itu punya kiblat. Terus cara ibadahnya hampir sama yang dilakukan Yudaisme sekarang. Pertanyaannya, kenapa Kristen itu beda tempat ibadahnya, beda cara menyembahnya, dan yang disembah pula berbeda terhadap apa yang pernah dilakukan oleh Yesus waktu hidup? Kenapa Anda berbeda, Yosua? Silakan. Yesus tidak ada menyembah ditujukan kepada sesuatu tertentu, nggak ada tertulis di dalam Alkitab karena Oke. Allah itu roh. Waktu Yesus Daud ada nggak Yos? Ntar dulu. Waktu Yesus Allah sujud itu itu, ada di dengerin mana-mana. pertanyaannya. Waktu Yesus sujud itu ngapain? Buat apa? Ngapain dia? Cuma main-main atau dia menyembah? Waktu Yesus sujud, Yesus main-main atau menyembah? Silakan. Kok susah banget sih? Bisa nggak sih lu ikutin gitu loh? Lu iyain apa yang pernah dilakuin Yesus? Nah pertanyaannya, Yesus waktu sujud, dia menyembah atau dia bercanda? Jawab. Dia menyembah kepada sang Bapa. Baik, menyembah cukup. Yesus waktu sujud menyembah siapa? Bapa di surga. Bapak menyembah. Yesus menyembah Bapak di surga. Ya, Kalau Yosua itu dengerin dulu Yosua. Kau Kristen, cara menyembahmu dan menyembah siapa? saya menyembah Yesus Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sembahamu dan sembahan Yesus sama atau tidak? Sama karena Yesus itu Sama adalah- katanya. Udah Bentar, ulang ya. karena- Diulang nih. Diulang dari awal. Yesus itu menyembah siapa tadi? Bapa sumber dari Bapak, cukup. Yesus adalah firman Cukup. perkataan Allah. Jangan kebanyakan jawabannya. Yesus sujud menyembah Bapa. Kamu menyembah siapa? Yesus dan Bapa karena Gitu. Nggak usah pakai Yohanes karena. 10 ayat Nggak usah pakai karena. 30, aku dan Bapa Nggak usah adalah pakai satu. karena. Nggak perlu saya karena.
Cara menyembahmu bagaimana? Ya berdoa seperti biasa. Caranya menyembah. Bisa sujud, menyembah, berlutut, Sama nggak caramu dengan Yesus? sama. Yakin? Yakin kami sujud Oke. menyembah, Oke. berdoa. Jadi kamu menyembah Yesus dan Bapa, sedangkan Yesus menyembah Bapa. Itu sama nggak sembahanmu tuh? Ya, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Satu apa? Ini saya bacakan. Ya silakan. Satu lagi nih ya. Sebentar Bang, sebentar sabar ya Bang ya. Aduh. Ya udah Di silakan Yohanes- baca. Yohanes 10 ayat 30 Bang. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sebentar. Ya udah, iya benar itu. Satu apa? Satu oknum, satu badan, satu rumah atau satu keluarga? Satu esensi. Jadi Yesus itu Oke. sebentar Bang Hamdi. Ya udah dijawab satu esensi udah. Yesus itu adalah perkataan Allah yang Enggak usah menjadi diterangin. Lu udah ngomong satu esensi, udah lu jawab. Kalau lu udah jawab, kau harus konsisten dengan jawabanmu, jangan ragu dengan jawabanmu. Esensi artinya apa? satu tubuh. Satu esensi artinya apa? Satu kesatuan. Esensi artinya apa? Satu tubuh tadi dia bilang. Ya satu kesatuan. Hah? Arti esensi apa sih? Ya satu kesatuan. Salah. Esensi artinya itu hakikat atau inti atau hal yang pokok. Oke. Ya. Artinya Yesus ini satu hakikat dengan Bapa, begitu. Gimana? Artinya Yesus ini satu hakikat dengan Bapaknya. Dia pribadi sang Bapa. Oke, apakah pribadi Yesus dan pribadi Bapa beda? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Bapa itu pencipta. Yesus itu sang firman. Roh Kudus. Saya ulang adalah- kembali. Sederhana. Kamu tadi Seperti mengatakan, saudara dengerin dulu. mempunyai roh, perkataan dan tubuh Anda. Nggak usah dipanjangin. Nggak usah. Yesus itu, kamu tadi mengatakan beda. Yesus beda, Bapak beda. Pertanyaannya yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Semua Tuhan. Tuhan itu adalah gelar. Semua Tuhan. Kata semua itu melebihi dari satu atau hanya satu? Iya, Tuhan itu adalah gelar bagi sang Bapa. Mulai ngaco di Indonesia kalau begini nih. Halo. Diam dulu Bisa Pandi, saya- diam dulu Pandi. bisa Yosua saya- dulu. Bentar, tunggu dulu. Bisa enggak saya bicara bentar? Ini kamu mau ngomong apa? Iya, bisa enggak saya ngobrol bentar? Andi ini agamanya apa Pak Andi? Saya Kristen. Kristen. Yesus dan Bapak itu sama atau beda Pak Andi? Udah nanti. Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Itu doang ini. Sederhana loh ini. Kalau mau ngomong Pak Andi silakan. Tapi jangan pindahin topik. Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Silakan Pak Andi. Yesus dan Bapa ya berbeda. Berbeda. Kalau berbeda yang mana yang Tuhan? Tuhan itu adalah terjemahan dalam di perjanjian lama. Yang mana kalau begitu? Kalau berbeda yang mana yang kau sembah? Penyebutan adalah gelarnya bagi Yesus. Saya nggak nanya itu, Yosua. Kamu udah Jelas kan Anda jawab. tidak terima. Dengerin dulu, Yosua. Bisa nggak sih to the point kalau ngomong itu loh? Yesus dan Bapak berbeda. Saya nanya kalau berbeda, yang mana yang kau sembah? A. Yesus, B. Bapak, C. keduanya. Joshua, biar saya dulu ya. Ya, saya tanya ke Pak Andi dulu ya. Pak Andi, Yesus dan Bapak itu, Yesus dan Bapak itu sama atau berbeda, Pak Andi? Yesus dan Bapak sama atau berbeda? Kalau mau berpendapat itu ikuti jalurnya, ikuti topiknya. Pak Andi, Bapak kalau naik ke atas cuman mau merusak alur perdiskusian, membajak tema, menjajah perdiskusian, mending Bapak tidur aja, Pak. Mending tidur, Pak. Tunggu dulu. Kamu sering nanti yang naikkan saya Alex. Tunggu sabar dulu. Apa kategori Tuhan Allah? Apa yang paling besar? Yang paling bagus Anda turun. Susah kali. Yang paling bagus Anda turun karena Anda memindahkan topik. Izin, Ya silakan. Saya stop lagi. izin. Saya mau turun, tapi sebelum saya turun, Bang Yosua. Tadi Bang Yosua nanya ini ya, kiblat ya, kiblat orang Yahudi kan, ayatnya di mana?
Bang Yosua. Daniel kalau nggak salah. Loh, kami ini orang Kristen, Bang. Kami tidak mengikuti. Ya bukan, tadi kan saya bilang, abangku, tadi kan saya bilang mereka menghadap ke Bait El. Habis itu tadi ada yang nanya, dari mana dalilnya? Dibaca ini, 1 Raja-Raja 8:44. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Jadi orang Yahudi ada kiblat ya, yaitu rumahnya, Bait El. Dah, itu aja. Iya, tapi Aneh kami orang mau- Kristen yang sudah dimerdekakan dari adat. Waduh, merdeka dari kiblat. Merdeka dari kiblat. Enggak, emang Kalau kaum pagan saya seperti itu, Bang. Penyembah Zeus, Mitra, Horus itu memang nggak ada kiblatnya. Dan Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Jadi kalau abang nyembah Zeus, nanti ada Mitra, ada Hades yang menciptakan kejahatan. Habis itu kalau abang menyembah Brahmana, nanti ada Siva yang menghancurkan. Itu kaum pagan, politeis, yang Tuhannya nggak satu, seperti itu, Bang. Bentar, Bang. Di Dan Efesus itu mereka 2, menyembah roh, Bang. Abang tahu nggak yang nyembah roh siapa? ya, kaum pagan, Bang. Allah kami itu roh. Lah, Allah itu kami apa? lagi dibilang Allah kami ditunjukin Teos. tadi Allah itu nama. Teos kalian roh. Jadi begini. Pakai Bukan yang jadi lain lah, begini. pakai Elohim atau pakai Theos gitu. Tuhan udah Tuhan. Sakalios. Aku kan tadi udah kasih tahu. Teos, pneumahotheos, Teos itu roh. Begini. Abang tuh kenapa? nyembah demigod. Abang tahu nggak definisi demigod? Demigod itu setengah manusia, setengah dewa, setengah manusia, setengah Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia. Itu namanya demigod. Itu kepercayaan Anaknya orang Zeus seperti Yunani. itu. Hah? Orang Yosua. Yunani juga mempunyai banyak dewa. Ya itu Tuhannya nggak menciptakan Ya, kejahatan. sama. Bukan yang demikian. Yosua. Di- Nyembah roh, nggak ada kiblat. Sebentar. Habis itu ada berhala juga, tapi nggak ngaku. Tapi giliran berhalanya diinjak atau dihancurin, sakit hati. Ya itu, kaum pagan begitu. Sebentar. Jawab. Yos, di Yohanes 4:22 Yos, pneumahotheos, Theos itu pneuma, Theos itu roh, ya. Dikatakan pneumahotheos, pneuma itu roh, hotheos itulah Theos atau Tuhan. Nah, apa sih sebenarnya pneuma itu? Makanya tadi ku ajak kau buka Lukas butir yang ke-24, Nanti Bang sudah mulai malam ini, Bang. pasal yang ke-24. Iya, Lukas 24:37, pneuma itu hantu. Jadi Theos itu hantu, Yosua. Bukan. Allah itu roh. Mahas. Pneuma itu hantu, Yosua. Saudara, Allah itu roh ya. Allah itu Sekarang roh, Allah yakin. Anda- Sudah, begini aja. Allah Anda wujudnya Tunggu sebentar. Semua statement di diskusi kayak gini mesti ada konsekuensi logisnya. Kamu bilang Kalau- Tuhan ya, kamu ya, roh. begini. Allah kami berupa roh. Allah Anda berupa zat Berupa atau roh. Itu dulu? Allah Anda. Enggak, roh. Allah Anda berupa apa wujudnya? Sebentar. Nih, Bisa kami selisih. sebentar. Saya tunjukin. Tunggu, jangan dijawab dulu, Vi. Gak usah ditunjukin. Ini kita Oke, baik. konsekuensi logis dia bilang Tuhan dia roh. Nih. Zakaria 12:1. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ciptaan. Nah, jadi roh ini Roh di ciptaan ya. dalam- Roh di dalam manusia. Ya, jadi roh ini ciptaan ya. Ya, roh yang dari manusia, bukan. Iya, roh ini ciptaan berarti ya. Di mana itu? Ayatnya di mana? Ini yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi roh ini ciptaan ya. Zakaria 12 ayat 1. Sebentar. Nah, ayat lagi dipakai, ayat lagi, guys. Harus dibaca Alkitabnya. Iya, mau dibaca dari awal sampai habis juga nggak berubah kata rohnya. Sebentar. Zakaria 12 ayat berapa? Ayat lagi, nggak tahu saya ayat berapa, tapi butir satu, abangku. Zakaria 12 ayat 1 ya. Ayat lagi, butir satu. Nomor 1. Ucap ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh
dalam diri manusia, menciptakan roh dalam diri manusia. Berarti roh ciptaan ya? Ya roh manusia itu bukan roh. Iya, orang. iya. Kalau Berarti roh Allah ciptaan ya? itu adalah roh. Iya, berarti roh ciptaan ya? Atau roh menciptakan roh? Pingsan dia.